Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami pada saat ini, sehingga firman yang boleh kami terima sungguh akan menuntun kehidupan kami, sehingga seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-7, ayat 1 sampai dengan yang ke-8, dilanjutkan 14 dan 15, serta 21 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar serta memperhatikan di dalam hidupnya. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak tradisi yang dimiliki oleh suku bangsa yang dikehendaki untuk dipatuhi oleh semua masyarakatnya. Supaya orang mematuhinya, seringkali tradisi itu ditambahi dengan intimidasi. Misalnya dalam tradisi Jawa yang melarang orang hamil duduk di pintu. Jika dilanggar, bayi yang akan lahir itu nanti mulutnya akan jadi selebar pintu. Kalau mulutnya saja selebar pintu, lalu seberapa besar bayinya? Larangan itu tentu baik, sebab pintu itu memang jalan orang keluar masuk. Sementara pintu pasti jalan yang cukup sempit. Contoh lain misalnya, anak kecil dilarang keluar rumah pada waktu petang menjelang malam. Jika dilanggar, anak itu akan digondol genderuwo. Petang menjelang malam adalah waktu bagi anak-anak dan semua orang untuk mandi dan kemudian makan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Demikian juga yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Mereka menghendaki tradisinya dipatuhi oleh semua orang Yahudi. Salah satu tradisi itu adalah mencuci tangan sebelum makan dan sepulang dari pasar. Tradisi itu pada dasarnya adalah baik untuk dilakukan demi kesehatan dan kebersihan badan. Namun orang-orang Farisi dan para ahli Taurat menghendaki supaya tradisi itu sangat dipatuhi. Untuk itu, tradisi itu ditambahi ketetapan bahwa barang siapa melanggar dianggap najis secara agamis. Najis maksudnya adalah hidup seseorang kotor lahir batinnya, sehingga tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi, tradisi itu dikokohkan dan ditetapkan sebagai hukum agama supaya orang takut untuk melanggarnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menghendaki ketaatan manusia utamanya kepada perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah adalah ketetapan yang harus ditaati untuk membangun mental dan spiritualitas, membangun sikap dan perilaku yang mulia. Sedangkan tradisi adalah ajaran yang dibiasakan untuk dilakukan demi kebaikan, terutama secara lahiriah. Tradisi bisa menjadi sarana dan alat perintah Allah. Karena itu, perintah Allah tidak boleh disisihkan dan diabaikan demi mematuhi suatu tradisi. Sebaliknya, mematuhi tradisi harusnya adalah untuk mentaati perintah-perintah Allah. Tradisi perlu dipegang dan dipatuhi untuk membangun mental dan spiritualitas, untuk membentuk sikap dan perilaku mulia yang sesuai dengan perintah dan kehendak Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan kepada perintah Allah akan menjadikan manusia hidup dan tenteram, memperoleh kebijaksanaan, mengalami keadilan, dan meningkatkan kualitas kehidupan. Allah selalu dekat dan siap menolong setiap orang yang menaati perintah-perintahnya. Bahkan ketaatan kepada Allah akan mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan hidup. Sebab hukum perintah Allah itu sempurna. Semua orang percaya perlu untuk menaati atau melakukan perintah-perintah Allah. Bukan hanya suka mendengarkan firman Tuhan, melainkan menjadi pelaku firman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menaati perintah-perintah Allah tidak cukup dilakukan secara lahiriah atau dalam wujud perkataan dan perbuatan yang kelihatan baik dan benar. Ketaatan itu harus lahir batin, mulai dari dalam hati sampai mewujud ke dalam perkataan dan perbuatan yang baik dan benar. Perkataan dan perbuatan yang baik belum tentu berasal dari hati dan pikiran yang baik dan bersih. Jika demikian, perkataan dan perbuatan yang buruk hampir pasti berasal dari hati dan pikiran yang kotor. Perkataan dan perbuatan yang nampak baik, sedangkan hati dan pikirannya kotor, adalah sebuah kemunafikan. Tuhan Yesus mengecam kemunafikan. Hati dan pikiran yang kotor akan melahirkan kemunafikan. Hati dan pikiran yang bersih dan murni akan melahirkan kejujuran dan perbuatan yang mulia, melahirkan ketaatan yang sesungguhnya. Karena itu, yang sangat penting adalah membangun dan membentuk hati dan pikiran yang bersih dan niat yang mulia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kita semua sebagai orang yang percaya harus terus membangun diri dan gereja kita untuk mewujudkan ketaatan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, dan kita anggota tubuhnya tentu tidak menghendaki adanya dan apalagi banyaknya orang percaya yang munafik. Karena itu, kita semua harus membangun
dan membentuk spiritualitas yang mantap, mental yang kuat, hati dan pikiran yang bersih, serta niat yang tulus. Kita harus melakukan pembangunan ini bagi diri kita dan juga anak-anak kita, keluarga kita seluruhnya. Jika setiap pribadi dan keluarga kita memiliki ketaatan yang baik, maka ketaatan ini pada akhirnya akan menjadi ketaatan komunal. Seluruhnya akan menjadi taat. Hal yang seringkali menggagalkan upaya membangun ketaatan diri dan komunal adalah sikap yang melihat orang lain. Lah dia saja juga nggak taat kok. Sikap yang demikian akan menjadikan upaya membangun ketaatan menjadi gagal. Dan ketaatan yang masih dipengaruhi oleh sikap orang lain adalah ketaatan yang belum tulus dari hati. Setiap sikap taat yang tulus tidak dipengaruhi oleh sikap orang lain. Meskipun orang lain mungkin tidak atau belum taat, kita akan tetap taat sepenuhnya kepada kehendak dan firman Tuhan. Mari kita wujudkan sikap taat yang tulus. Tidak karena takut, tidak karena orang lain, tetapi karena sikap bakti dan sembah kita kepada Tuhan. Dan karena kita tahu, saat kita taat, hidup kita akan menjadi baik di hadapan Tuhan dan juga sesama. Amin.